Video amatir warga ini mengabadikan detik-detik kebakaran besar yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Jalid. Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila. Guys, Ponpes di Mesuji, Lampung dibakar, guys. Wow. Gila. Ketika saya mendengarkan berita ini, saya terkejut, guys. Saya merinding. Wow. Saya dulu berpikir pondok pesantren itu haram hukumnya untuk dibakar. Tapi akhir-akhir ini ada banyak orang yang mengkritik, memprotes, bahkan membakar pondok pesantren. Wow. Gila. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa akhir-akhir ini masyarakat sudah mulai sadar gitu? Kenapa masyarakat akhir-akhir ini sudah mulai berani memprotes pondok pesantren? Padahal zaman dulu gak ada. Gak ada yang berani membakar pondok pesantren. Gak ada, satupun gak ada. Walaupun sejahat apapun pengasuh daripada pondok pesantren zaman dulu, gak ada. Tapi akhir-akhir ini kalau saya perhatikan sudah mulai banyak yang protes. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Bagaimana kronologinya? Kenapa pondok pesantren yang ada di Mesuji, Lampung ini dibakar gila-gilaan? Kenapa? Apa alasannya? Apakah ada kaitannya dengan kasus pencabluan? Apakah ada kaitannya dengan kasus yang viral baru-baru ini? Kemudian ya, kalau saya perhatikan, mohon maaf bagi untuk video ini ya. Jadi guys, sebenarnya yang bahas masalah pondok pesantren ini, konten kreator di Konoha itu nggak banyak. Bisa dihitung pakai jari. Dari beberapa tahun yang lalu, kayaknya Guru Gembul, saya, dan beberapa konten kreator lainnya. Nggak banyak. Mungkin 5 atau 4 orang gitu. Nggak banyak. Maksudnya nggak banyak memviralkan. Kalau bahas setelah viral banyak, tapi untuk memviralkan tuh nggak banyak. Bukan berarti saya di sini paling berpengaruh ya, tapi ya saya membantu memviralkan. Walaupun kalau kita bahas pondok pesantren, kalau kita bahas kasus pencabluan, yang ada kita itu dapat apes dari YouTube. Makanya konten kreator itu sebenarnya menghindari membahas hal-hal seperti ini. Ini saya bocorkan rahasia daripada konten kreator ya. Karena apa? Karena dolar kuning. Dolar kuning itu, ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Dolar kuning itu ibaratnya kalau kerja di perusahaan itu SP1 gitu ya. Kita ada surat peringatan dari YouTube. Jadi saya yakin Guru Gembul juga rela YouTube-nya dolar kuning. Saya juga seperti itu, nggak peduli ya mau dolar kuning kayak mau dolar apa kayak nggak peduli. Yang penting ya saya menyuarakan kebenaran. Jadi guys, saya melihat akhir-akhir ini ada perubahan, ada semacam revolusi atau reformasi terhadap perubahan pondok pesantren. Wow, luar biasa. Kita harus mengapresiasi ya. Saya melihat ada harapan guys. Ada harapan dari masyarakat untuk memperbaiki pondok pesantren. Bukan berarti saya membenci pondok pesantren ya. Jangan berpikir saya membenci pondok pesantren. Enggak. Justru karena saya sayang dengan pondok pesantren. Supaya apa? Supaya jangan terjadi kasus-kasus pencabluan seperti yang viral-viral baru ini di media sosial. Ya. Kemudian bagaimana kronologinya? Kenapa ada orang yang berani membakar pondok pesantren? Bahkan kalau katanya anehnya, yang membakar pondok pesantren ini justru dijadikan tersangka. Wow, gila. Gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Kenapa hukum di Konoha itu kebalik-balik? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mohon maaf bagi yang itu videonya. Kalau Anda sensitif, kalau kuping Anda tipis, ya mungkin video ini nggak cocok bagi Anda. Tapi ya saya akan ngomong apa adanya di video ini, tanpa gula-gula. Jadi guys, pada faktanya, ternyata belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Pembakaran
Ponpes yang ada di Mesuji, Lampung ini, TKP-nya di Mesuji ya, Lampung. Ternyata ini kasus sudah lama banget guys, sudah bertahun-tahun. Ketika dilaporkan ke polisi, ya polisi biasanya ya polisi di Konoha ya, polisi di Konoha itu biasanya santuy-santuy aja, nggak terlalu dipikirin gitu ya, santuy aja. Saya nggak tahu alasannya kenapa polisi di Konoha itu selalu santuy. Nggak semuanya tapi disclaimer on-nya. Apakah karena nggak ada duit pelicin? Saya cuma bertanya ya, jangan langsung sensitif gitu dong. Apakah karena nggak ada duit sogokan gitu? Apakah karena nggak ada duit uang jalan gitu? Jadi guys, ternyata polisi di Konoha itu, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, saya ngomong jujur apa adanya. Ternyata mereka itu sebagian uang jalan untuk ke TKP atau menyidik dan lain sebagainya itu mereka biaya sendiri ternyata guys. Jadi kita juga nggak boleh terlalu menyalahkan polisi di Konoha. Kenapa? Karena keterbatasan biaya. Lalu biayanya dipakai buat apa? Ya dipakai buat naik jabatan oleh komandannya misalnya gitu. Jadi ya ini hanya di Konoha ya. Nggak semua polisi di Konoha seperti itu ya. Ada juga yang baik ya seperti polisi tidur misalnya ya, ya dan polisi patung gitu ya. Jadi ternyata guys, duit operasional untuk hal-hal seperti ini dipakai komandan daripada polisi bawahan untuk naik jabatan. Itu ada dugaan seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hal seperti ini juga terjadi di Mesuji Lampung? Jadi guys, ternyata masalah ini sudah lama banget dilaporkan ke polisi, tapi polisi santai-santai aja. Sehingga apa? Sehingga ini bikin masyarakat marah besar. Marah banget gitu ya, karena laporan yang nggak ditanggapi sama polisi, ya udah kita bakar aja. Dan masyarakat rame-rame bakar pondok pesantren. Apa jadi pemicu gitu ya? Kenapa masyarakat begitu nekat gitu? Apakah hanya laporan polisi? Ternyata enggak guys. Ternyata pengasuh daripada pondok pesantren atau ada dugaan kasus pencabluan seorang kiai melarikan diri ke Pulau Jawa. Dari Pulau Sumatera melarikan diri ke Pulau Jawa ketika kasusnya dilaporkan dan nggak ada kata maaf. Ketika si kiai ini pulang dari Jakarta, ya pulang dari Pulau Jawa, si kiai ini nggak minta maaf, malah menggelar pengajian sehingga masyarakat tersulut emosinya. Apa-apaan ini? Seorang kiai harusnya punya akhlak yang bagus. Seorang kiai harusnya punya nilai-nilai kemanusiaan. Tapi kok jadi gini? Kok jadi menggelar pengajian? Sehingga apa? Sehingga masyarakat marah besar. Dan pelampiasannya apa? Pondok pesantrennya dibakar gila-gilaan. Wow. Luar biasa. Gila-gila. Jadi ketika ada pembakaran pondok pesantren seperti ini, bukan berarti saya menyarankan ya. Menurut keyakinan saya, ini faktor daripada media. Terutama YouTube. Jadi saya yakin yang nonton video ini juga pasti ya pernah menyaksikan kasus-kasus seperti ini ya, kasus-kasus pencabluan di tengah-tengah masyarakat kita ya. Pasti ada lah ya. Dan ya mungkin mereka terinspirasi gitu ya. Mungkin mereka terpengaruh gitu ya, bukan terprovokasi ya. Karena gini guys, karena kita sayang dengan pondok pesantren, makanya kita kritik. Kalau kita nggak sayang, apa kita kritik ya kan? Demi kemajuan bangsa kita. Karena kasihan generasi bangsa kita. Kalau misalnya nih ya, ada banyak santriwati-santriwati atau santri-santri yang mengalami hal seperti ini, mereka bisa trauma guys. Ya, syukur-syukur hanya trauma, tapi permasalahannya mereka akan membalaskan. Itu permasalahannya. Jadi semacam ospek. Jadi jangan berpikir hal ini cuman masalah biasa, enggak. Saling membalas satu sama lain. Mungkin ya korbannya itu ketika suatu saat dia jadi pimpinan pondok pesantren di masa depan, 20 tahun atau 30 tahun lagi, ya bisa aja dia melakukan hal yang sama kan. Jadi semacam ospek. Untuk memutus ini gimana caranya? Ya dari media, dari konten kreator gitu, dari YouTube ya. Walaupun banyak konten kreator menghindari bahas masalah ini karena apa? Karena dolar kuning. Itu saya bocorkan rahasia konten kreator ya guys. Jadi nggak ada untungnya bagi mereka. Nggak semuanya konten kreator seperti itu ya, tapi rata-rata konten kreator itu menghindari
masalah-masalah seperti ini. Lebih baik mereka bahas yang aman-aman seperti misalnya teori konspirasi, ya kemudian hantu-hantu itu lebih aman gitu. Kenapa? Karena nggak pernah dituntut ya, nggak pernah penistaan agama, nggak pernah dibully gitu ya. Ya, itu lebih aman bagi konten kreator Konoha dan banyak penontonnya gitu ya. Bukan berarti saya julik dengan konten kreator hantu-hantu atau segala macam, enggak. Tapi mari kita berpikir kritis lah. Ya, karena apa? Karena kalau kita tidak bisa berpikir kritis, maka kita tidak akan maju sampai kiamat pun. Lebih baik kita sensitif dengan isu-isu masalah publik gitu. Jadi masalah yang ada di pondok pesantren ini, banyak warga Konoha berpikir bahwa ini bukan masalah publik. Ini masalah pribadi. No, ini masalah publik. Karena apa? Karena menyangkut orang lain. Kalau misalnya pengasuhnya itu misalnya menikahi santrinya dengan sukarela misalnya, bikin istri berjajar sampai 10 misalnya, nggak jadi masalah. Asal suka sama suka. Asal jangan di bawah umur. Kalau di bawah umur, itu permasalahan yang sangat besar sekali. Kalau misalnya mengatakan, oh dalam agama tertentu, nggak ada larang kok yang menikahkan di bawah umur. Guys, makanya kita dalam beragama itu dikasih akal. Ya, supaya apa? Supaya kita hidup di zaman kita. Kenapa zaman dulu banyak orang yang menikahi bocil gitu ya? Ya, misalnya di Timur Tengah ya, ada orang yang menikahi bocil gitu. Karena apa? Karena kondisi ribuan tahun yang lalu dengan sekarang dua hal yang berbeda. Secara antropologi berbeda. Apa sih antropologi? Antropologi itu mempelajari manusia secara holistik. Artinya gini, kalau zaman dulu ada katakanlah misalnya oknum-oknum tertentu yang menikahi bocil, oknum-oknum nabi yang menikahi bocil misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia menikahi bocil zaman dulu? Apa alasannya? Karena pada saat itu ya kondisi perang. Jadi saat itu yang paling urgent itu bukan hak asasi manusia, tapi gimana caranya survive, bertahan hidup. Gimana caranya supaya kita banyak keturunan, supaya kita nggak diserang oleh klan lain, nggak diserang oleh suku lain. Itu kondisi zaman saat itu, guys. Jadi kita tidak bisa melihat kondisi zaman itu dengan zaman sekarang. Artinya gini, bukan gue nyuruh yang nonton video menikahi bocil, tapi ya pada saat zaman sekarang ini sudah ada yang namanya undang-undang hukum. Jadi hukum zaman dulu dengan hukum zaman sekarang itu dua hal yang berbeda. Jangan disamakan gitu. Jadi orang-orang yang menikahi bocil zaman sekarang ini karena kebawa-bawa hukum zaman dulu itu orang yang sangat-sangat bodoh sekali. Orang yang tidak menggunakan akal. Katanya kita beragama itu menggunakan akal. Ya, lalu kenapa kita tidak menggunakan pikiran gitu? Pantesan di Konoha itu banyak orang Konoha mengatakan, jangan pakai akal. Kalau pakai akal itu stres, pakai iman aja. Ya, jangan pakai akal ya, cukup imani saja. Kalau pakai akal stres, pantesan banyak warga Konoha mengatakan seperti itu ya. Pemuka-pemuka agama di Konoha sering mengatakan seperti itu. Ini sangat berbahaya sekali. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya seperti ini ya. Nggak usah pakai akal, nanti stres. Ya, yang ada apa? Yang ada kita tambah stres. Kenapa? Karena kita dibodoh-bodohin. Jadi hukum zaman dulu dengan zaman sekarang itu dua hal yang berbeda. Nggak bisa disamakan. Hiduplah di zamannya masing-masing. Ya mungkin hukum 2000 tahun ke depan lagi kita kan nggak tahu kan. Misalnya tahun 3000 ya. Kita kan nggak tahu lagi hukumnya. Beda lagi kan dengan zaman sekarang ini ya. Makanya dalam beragama itu harus berakal. Artinya gini, sebelum kita mengimani sesuatu itu harus menggunakan akal dulu gitu. Tapi kan kita tidak familiar dengan kalimat ini. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Apa-apaan kamu? Ya, sok tahu lu. Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Jadi kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat orang yang tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Ya, jadi kita sebagai konten kreator susah payah gitu ya menyadarkan masyarakat. Dan saya sangat senang sekali gitu ya. Walaupun saya bukan faktor utamanya, tapi saya berperan gitu ya. Saya juga bagian salah satunya memviralkan kejadian-kejadian yang ada di Ponpes. Ketika ada kejadian yang ada di Ponpes, saya selalu ikut gitu ya memviralkan. Walaupun yang nonton nggak sampai jutaan gitu ya. Walaupun nonton cuma 1000 sampai puluhan ribu, ya nggak jadi masalah. Ya guys, jadi itu yang salah satu pemicu gitu ya, media sosial, YouTube ya. Media sosial itu sangat mempengaruhi persepsi masyarakat guys. Jadi semoga kedepannya jangan ada kejadian-kejadian seperti ini ya. Tapi gini guys, saya juga tidak membela pelaku di sini ya.
orang tua juga harus melihat mana pondok pesantren yang waras, mana yang tidak, mana pondok pesantren yang normal gitu ya, atau mana pondok pesantren yang banyak masalah gitu. Harus jeli dong ya. Jangan karena kita pengen masuk surga, jangan karena kita diiming-iming surga, nanti kalau kita masukkan anak kita ke pondok pesantren kita masuk surga. Jangan seperti itu ya. Kita harus berpikir rasional dulu gitu ya, berakal dulu. Sebelum kita mengimani, kita berakal dulu. Artinya gini, kalau misalnya ada orang mengatakan, kalau lu masukkan anak lu ke pondok pesantren, lu masuk surga, kita kan harus nanya, mana dalilnya, mana datanya, mana sumbernya, sumbernya dari mana, penelitiannya dari mana. Harus berpikir seperti itu, jangan tiba-tiba ditelan bulat-bulat gitu, karena mabuk agama ditelan bulat-bulat. Please lah, tolonglah ya menggunakan otak gitu, jangan karena iming-iming surga gitu. Jadi gini guys, seseorang yang suka diiming-iming surga menurut saya pribadi adalah orang yang sangat-sangat rendah sekali gitu ya. Bayangkan guys, karena kita diiming-imingi kita mau gitu. Kalau kita nggak diiming-iming kita nggak mau gitu. Artinya gini, kalau kita misalnya berbuat baik itu hanya karena surga, menurut saya ini rendah sekali ya. Ini orang yang sangat-sangat tidak bermoral sekali. Ya, artinya gini, kalau nggak ada surga kita nggak melakukan kebaikan gitu. Itu artinya ya bisa aja kita lebih jahat daripada orang yang tidak beragama sekalipun kan. Orang yang tidak beragama itu membantu seseorang itu berbuat baik itu karena apa? Karena kemanusiaan, bukan karena surga. Iya kan? Tapi tiba-tiba kita diiming-iming surga gitu, lalu kita mau, kalau masukkan anaknya ke pondok pesantren itu masuk surga. Lalu kalau nggak ada surga kita nggak masukkan anak ke pondok pesantren gitu. Logikanya di mana? Menurut saya pribadi ini kebodohan dalam berpikir ya. Ya, justru kadang-kadang kalau saya perhatikan ya, dugaan saya justru doktrin agama itu bisa bikin kita bodoh kalau kita tidak menggunakan akal. Harusnya kita menggunakan akal dulu baru menggunakan iman gitu ya. Jangan kebalik-balik ya. Jangan karena kita malas mengantarkan anak kita ke sekolah, ya kita menempatkan anak kita di pondok pesantren. Jangan karena kita malas antar jemput gitu ya. Jangan karena malas ya untuk mendidik anak kita, ngajarin anak kita, ya sehingga kita menempatkan anak kita di pondok pesantren. Ya saya sendiri juga, ya saya melakukan apa yang saya katakan. Istri saya mengatakan kita bikin anak kita di pondok pesantren, bukan di pondok pesantren, maksudnya di asrama aja gitu ya. Biar kita jangan capek-capek antar jemput. Saya nggak mau. Ya, saya harus mendidik anak saya dari kecil sampai dewasa gitu. Saya nggak mau ya orang lain yang lebih mendidik anak saya. Saya yang mendidik anak saya gitu. Itu prinsip orang yang waras gitu. Sekolah itu sebenarnya hanya 40%, 30%. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu kita berpikir sekolah itu 100%. Enggak. Tetap orang tua yang berperan penting mendidik anaknya. Ya gimana cara mendidik anak? Ya belajar. Baca buku. Jangan malas ya. Nah ini nih, buku nih ya. Nih. Sampai saya rela mati-matian nulis buku gitu ya. Baca buku, ya baca buku parenting ya. Jangan malas. Warga Konoha itu kan pengen jadi negara maju, ya pengen anaknya maju, ya pengen anaknya terdidik, tapi orang tuanya malas baca buku. Orang-orang di negara maju itu, negara-negara seperti Skandinavia, Amerika dan sebagainya, ketika mereka punya anak, orang tua yang sibuk belajar, bukan anak. Untuk apa? Untuk mendidik anak. Nggak ada anak yang durhaka, yang ada orang tua yang durhaka, orang tua yang malas baca buku, orang tua yang malas mendidik, orang tua yang pengen masuk surga sehingga mengorbankan anaknya. Jadi masalah di pondok pesantren ini sebenarnya lebih diakibatkan oleh orang tua. Ya, pengasuhnya itu cuma 20%, 30% gitu. Ya, keputusan kan di tangan kita. Kita bisa menentang pengasuhnya ya. Kita bisa berpikir rasional. Ngapain saya masukkan anak saya ke pondok pesantren? Saya bisa mendidik sendiri kok. Kalau masalah agama sekarang sudah banyak kok ya. Di online juga kita bisa belajar agama, nggak harus secara langsung gitu. Ya inti daripada pelajaran agama itu ya berbuat baik, ya kemudian punya jiwa kemanusiaan gitu. Nggak lain dari situ. DNA daripada agama itu adalah humanisme atau kemanusiaan. Jangan mikirin yang aneh-aneh gitu. Ya harus hafal ini, harus hafal itu. Ya boleh hafal ini, hafal itu. Tapi intinya, esensinya adalah humanisme.
Ya, kalau ngomong seperti ini saya bisa kesal gitu ya. Kalau saya berurusan dengan orang tua yang SDM rendah seperti ini, saya bisa kesal ya. Daripada saya kesal ya, daripada saya marah-marah nggak jelas, lebih baik kita sambung di next video ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.